warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai problematika kecerdasan logis matematis. Anggota kelompok 9 terdiri dari Melly Khairotunisa, NIM 2019-35001, dan saya sendiri, Derisa Putri Andini, NIM 2019-35003. Ada 4 pokok bahasan yang akan kami uraikan. Yang pertama, pengertian kecerdasan logis matematis. Yang kedua, indikator-indikator kecerdasan logis matematis. Yang ketiga, contoh soal. Yang keempat, problematika kecerdasan logis matematis. Yang pertama, pengertian kecerdasan logis matematis. Menurut Gardner, kecerdasan logis matematis adalah kemampuan untuk berpikir secara sistematis dan logis berdasarkan keefektifan dan alasan yang baik. Kecerdasan logis matematis terdiri dari kemampuan untuk menganalisa masalah secara logis, melakukan operasi matematika, dan menyelidiki masalah ilmiah. Kecerdasan ini juga di dalamnya meliputi kemampuan untuk mendeteksi pola, alasan deduktif, dan berpikir logis. Selanjutnya, pengertian menurut Susanti. Kecerdasan logis matematis adalah kemampuan seseorang dalam bernalar baik secara induktif ataupun deduktif. Bernalar berdasarkan akal sehat dalam menafsirkan dan menelaah pola, juga dalam menyelesaikan permasalahan matematika. Pengertian menurut Iskandar, kecerdasan logis matematis merupakan kecerdasan yang memuat kemampuan seseorang dalam berpikir secara induktif dan deduktif. Kemampuan berpikir menurut aturan logika, memahami dan menganalisa pola dan angka-angka, serta memecahkan masalah dengan menggunakan kemampuan berpikir. Dari beberapa pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan kecerdasan logis matematis adalah kemampuan dalam perhitungan secara matematis, berpikir logis, bernalar secara ilmiah, dan ketajaman dalam pola-pola abstrak. Selanjutnya, indikator kecerdasan logis matematis. Indikator kecerdasan logis matematis menurut Willis dan Johnson meliputi: yang pertama, mampu mengklasifikasikan informasi yang ada pada masalah. Yang kedua, mampu membandingkan kaitan antara informasi yang ada pada masalah dengan pengetahuan yang dimiliki. Yang ketiga, mampu melakukan operasi perhitungan matematika. Yang keempat, mampu menggunakan penalaran induktif maupun deduktif dalam menyelesaikan masalah. Yang keempat, mampu membuat dugaan sementara mengenai jawaban dari masalah dan mampu memeriksa kembali dugaan yang telah dibuat. Indikator menurut Eka Sari meliputi mengidentifikasi informasi yang diketahui dan apa yang ditanya dalam permasalahan. 2. Menjelaskan perihal menggunakan simbol-simbol abstrak yang terdapat pada penyelesaian masalah. Yang ketiga, menentukan hubungan antara simbol yang telah disebutkan dengan pola sebab akibat dalam permasalahan. Yang keempat, menggunakan syarat atau rumus yang berkaitan dengan permasalahan sesuai dengan kaidah matematika. Yang kelima, menulis penyelesaian. Yang keenam, teliti dalam penyelesaian masalah. Yang ketujuh, menentukan alternatif jawaban lain sesuai dengan permasalahan. Yang kedelapan, menyusun kesimpulan penyelesaian masalah yang sesuai dengan permasalahan. Berdasarkan pendapat dari beberapa ahli di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa indikator kecerdasan logis matematis meliputi: 1. Menganalisis pola hubungan, 2. Kemampuan penalaran, 3. Operasi hitung, 4. Kemampuan logika. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Melly. Selanjutnya saya akan membahas mengenai contoh soal dari kecerdasan logis matematis. Indikator yang pertama yaitu menganalisis pola hubungan. Subindikator yang kami ambil yaitu menentukan urutan deret paling logis dan konsisten dari angka-angka atau huruf-huruf yang saling berkesinambungan atau berhubungan. Bentuk soalnya bisa kita lihat deretannya 480, 5, 240, 15, 120. Kemudian titik-titik sebanyak 2 kali, 135 dan 30. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada pola tersebut adalah
Kemudian langkah penyelesaian yang bisa kita ambil yaitu dengan menggambarkan pola hubungan dari angka-angka tersebut. Bisa dilihat pada gambar. Perhatikan angka 480 ke angka 240, di mana kedua angka tersebut berjarak dibagi 2, dan angka 5 ke angka 15 berjarak dikali 3. Kemudian begitupun juga angka selanjutnya. Maka berdasarkan pola hubungan tersebut, deretan angkanya menjadi 480, 5, 240, 15, 120, 45, 60, 125, 30. Indikator yang kedua yaitu kemampuan penalaran. Subindikatornya yaitu menentukan kesimpulan dari permasalahan. Bentuk soalnya yaitu Rina memikirkan suatu bilangan positif. Rina mengalihkannya dengan 5, kemudian menguadratkan hasilnya dan menambahkannya dengan 100. Rina mendapatkan bilangan 1000. Jika bilangan yang dipikirkan Rina adalah X dan Y sama dengan 4, maka hubungan X dan Y adalah... Nah, permasalahan dari soal cerita tersebut adalah mencari bilangan X yang dipikirkan Rina dan mencari hubungan antara X dengan Y. Berdasarkan pernyataan pada soal dapat diperoleh bahwa X sama dengan 6 dan Y sama dengan 4 dan keduanya mempunyai hubungan X lebih dari Y. Kemudian pada indikator operasi hitung. Subindikatornya menentukan hasil operasi hitung matematika sederhana. Bentuk soalnya, hasil dari 316 kuadrat dikurangi 314 kuadrat adalah, dengan menggunakan sifat perpangkatan, maka 316 kuadrat dikurangi 314 kuadrat sama dengan 316 dikurangi 315 dikali dengan 316 ditambah 314 menghasilkan 2 kali 630 sama dengan 1260. Selanjutnya, indikator kemampuan logika. Subindikatornya yaitu menentukan nilai suatu kebenaran dari pernyataan matematika. Premis pertama, jika Bali mengalami gempa dan tsunami, maka beberapa warga asing dievakuasi. Premis kedua, semua warga asing tidak dievakuasi. Nah, kesimpulan dari kedua premis tersebut adalah P menyatakan Bali mengalami gempa dan tsunami. Kemudian Q menyatakan beberapa warga asing dievakuasi. Maka premis 1 bisa dinyatakan bahwa jika P maka Q. Dan premis kedua bisa dinyatakan negasi Q. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa dari kedua premis tersebut kesimpulannya adalah negasi P atau Bali tidak mengalami gempa dan tsunami. Selanjutnya adalah problematika kecerdasan logis matematis. Pertama, saya akan membahas mengenai problematika pembelajaran matematika. Menurut jurnal dari Kristiana Sriwahyuni Kustiasih dan Haryati pada tahun 2018, banyak siswa yang menganggap matematika merupakan pelajaran yang sulit, sehingga banyak dari mereka yang tidak menyukai matematika dan kurang menyukai guru matematika. Hal tersebut akan menyebabkan kecemasan belajar yang tinggi. Kecemasan belajar yang tinggi tersebut akan menyebabkan prestasi belajar yang rendah. Kemudian saya akan membahas lebih rinci mengenai problematika kecerdasan logis matematis. Hasil survei Trends International Mathematics and Science Study atau TIMSS tahun 2015 memperlihatkan bahwa kemampuan matematis siswa Indonesia berada pada peringkat 44 dari 49 negara dengan skor perolehan 397. Hal ini didukung dengan hasil survei Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2018, di mana skor belajar matematika siswa Indonesia sebesar 379 yang berada peringkat 67 dari 74 negara. Permasalahan tersebut disebabkan karena kemampuan pemecahan masalahnya rendah. Dan kemampuan pemecahan masalah rendah itu dikarenakan kurangnya kecerdasan logis matematis siswa dilihat dari kendala dalam menerapkan angka. Sekian presentasi dari kelompok 9, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.